Mengaji rasa sangat diperlukan dalam mengenal gaib. Karena hanya dengan mengaji rasa yang dimiliki oleh batin, itulah maka kita akan mengenal dalam arti yang sebenarnya. Rasa dibagi dalam beberapa golongan, yaitu rasa tunggal, sejatinya rasa, rasa sejati, rasa tunggal jati. 1. Rasa tunggal yang empunya rasa tunggal ini ialah jasad jasmani, yaitu rasa lelah, lemah, dan capai. Kalau rasa lapar dan haus itu bukan milik jasmani melainkan milik nafsu. Mengapa jasmani memiliki rasa tunggal ini? Itu karena sesungguhnya dalam jasmani jasad ada penguasanya, penunggunya. 2. Sejatinya rasa. Apapun yang datangnya dari luar tubuh dan menimbulkan adanya rasa, maka rasa itu dinamakan sejatinya rasa. Jadi sejatinya rasa adalah milik panca indera. 1. Mata. Senang karena mata dapat melihat sesuatu yang indah atau tidak senang bila mata melihat hal-hal yang tidak pada tempatnya. 2. Telinga. Senang karena mendengar suara yang merdu atau tidak senang mendengar isu atau fitnahan orang. 3. Hidung. Senang mencium bebauan wangi, harum, atau tidak senang mencium bebauan yang busuk. 4. Kulit. Senang kalau bersinggungan dengan orang yang disayang atau tidak senang bersinggungan dengan orang yang berpenyakitan. 5. Lidah. Senang makan atau minum yang enak-enak atau tidak senang memakan makanan yang busuk. 3. Rasa sejati. Rasa sejati akan timbul bila terdapat rangsangan dari luar dan dari tubuh kita akan mengeluarkan sesuatu. Pada waktu keluarnya sesuatu dari tubuh kita itu, maka timbul rasa sejati. Rasa sejati timbul pada waktu klimaks, pada waktu melakukan hubungan seksual. 4. Rasa tunggal jati. Rasa tunggal jati sering diperoleh oleh mereka yang sudah dapat melakukan meraga sukma, keluar dari jasad, dan salat daim. Mata dengan penglihatan, sifat telinga dengan pendengaran, dan sifat mulut dengan yang berkata-kata. Walau bagaimana keadaan sekalipun, inilah yang dikatakan hubungan sifat ma'ani. Sifat yang terkandung di dalam sifat ma'ani ada 7 perkara. 1. Qudrat sama dengan kuasa. 2. Iradat sama dengan berkehendak. 3. Ilmu sama dengan mengetahui. 4. Hayat sama dengan hidup. 5. Sama dengan mendengar. 6. Basar sama dengan melihat. 7. Qalam sama dengan berkata-kata, menterjemah sifat ma'ani pada diri kita. Sifat ma'ani Allah Ta'ala yang jelas terzahir pada diri kita ada 7. 1. Hidup. 2. Mengetahui. 3. Berkuasa. 4. Berkehendak. 5. Melihat. 6. Mendengar. 7. Berkata-kata. Ada dengan terang dan jelas menzahir sifat-sifatnya ke atas diri kita. Tujuan dizahirkan sifatnya supaya dijadikan sebagai pedoman, sebagai panduan dan sebagai iktibar untuk kita mengenal, melihat dan memandang Allah melaluinya. Allah bukan ain, bukan benda, yang boleh dikenal melalui bentuk hitam dan putih. Allah menzahirkan sifat-sifatnya ke atas diri kita adalah bertujuan, supaya dijadikan tempat memandang sifat-sifatnya kepada mereka-mereka yang berpandangan jauh. Ramai yang masih tidak memerhatikannya. Sifat hidup, sifat mengetahui, sifat berkuasa, sifat berkehendak, sifat melihat, dan sifat berkata-kata yang dipakaikan Allah atas diri kita adalah menjadi tanda kebesarannya atas diri kita, supaya kita memerhati dan melihatnya. Sifat-sifat tersebut bukannya sifat pribadi kita, tetapi sifat tersebut sebenarnya adalah hak kepunyaan mutlak Allah Ta'ala. Sifat yang kita pakai ini adalah pinjaman semata-mata, maka hendaklah kita sedar dan insaf akan hal itu. Kesemua sifat-sifat tersebut adalah hak milik Allah dan kepunyaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sepatutnya dikembalikan semula kepada Tuhan yang ampunya. Selama hayat masih dikandung badan, penzahiran sifat ma'ani, angin, atas makhluk, diri kita, adalah sekadar pinjaman yang berupa pakaian sementara, yang akhirnya dikehendaki kembali semula kepada Tuhan yang ampunya. Allah tidak boleh diibarat atau dimisalkan dengan sesuatu. Maha suci Allah dari ibarat dan misal. Segala misalan atau segala perumpamaan yang dinukilkan itu hanyalah sekadar untuk mempermudahkan faham. Sifat ma'ani itu adalah seumpama bayang-bayang, manakala Allah Ta'ala itu adalah seumpama Tuhan yang ampunya bayang. Tidakkah engkau melihat kekuasaan Tuhanmu?
Bagaimana ia menjadikan bayang-bayang itu terbentang luas kawasannya, dan jika ia kehendaki, tentulah ia menjadikannya tetap tidak bergerak dan tidak berubah. Kemudian kami jadikan matahari sebagai tanda yang menunjukkan perubahan bayang-bayang itu. Allah jadikan manusia dalam bayangnya. Maksud bayang itu adalah merujuk kepada makhluk dan diri kita. Bayang, diri, sebenarnya tidak mempunyai apa-apa sifat. Bayang hanya sekadar sifat yang menumpang dari yang ampunya bayang. Bergeraknya bayang adalah gerak daripada yang ampunya bayang. Berdirinya bayang adalah dengan berdirinya Tuhan yang ampunya bayang, Allah. Mustahil. Bayang itu boleh berdiri dengan sendiri tanpa kuasa dari yang ampunya bayang, Allah. Bayang dengan yang ampunya bayang itu mustahil bersatu dan mustahil bercerai. Diri kita dengan wajah Allah itu adalah seumpama wujud bayang dengan yang ampunya bayang atau seumpama bayangan wajah di permukaan cermin. Sifat ma'ani itu tidak boleh berdiri dengan sendiri tanpa bergantung dari sifat maknawiyah. Hubungan antara sifat ma'ani dengan sifat maknawiyah itu adalah seumpama hubungan antara bayang dengan yang ampunya bayang. Tiada bercerai antara nafi dan isbat. Dan siapa-siapa yang menceraikan antara keduanya, maka orang itu kafir adanya. Bayang bukan cahaya, tetapi tidak lain dari cahaya. Cahaya bukan matahari, tetapi tidak lain dari matahari. Begitu jugalah contohnya hubungan antara Allah dengan diri kita. Dari itu marilah kita sama-sama mengambil faham dan insaf bahwa sifat yang kita miliki ini sebenarnya hak kepunyaan Allah yang harus kita serah kembali kepada yang ampunya. Tujuan mempelajari sifat ma'ani adalah bertujuan supaya kita mengaku bahwa sebenarnya diri kita ini tidak ada, tidak wujud, dan tidak terjadi. Yang wujud, yang ada dan yang terjadi adalah hanya semata-mata Allah. Seumpama sifat bayang, terzahirnya bayang itu adalah bagi tujuan menampakkan dan menyata sifat yang ampunya bayang itu sendiri. Di dalam membicarakan soal sifat ma'ani, harus diingat bahwa Allah tidak bertempat. Allah tidak menjelma ke atas jasad. Allah tidak bertempat di dalam atau di luar badan. Allah tidak bersatu, tidak bercantum dengan badan. Allah bukan kesatuan. Allah bukan bersyarikat, bukan bercantum dengan jasad kita. Ada orang yang mengaku bahwa Allah menjelma di dalam jasad, dan tidak kurang pula ada yang mengaku menjadi Allah dan sebagainya. Bukan kita yang meliputi Allah, tetapi Allah lah yang meliputi kita. Kesemua sifat yang kita miliki ini adalah milik Allah. Sifat yang ada pada diri kita akan hancur, binasa dan hilang lenyap. Sifat yang kekal dan yang abadi itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan janganlah engkau menyembah Tuhan yang lain bersama Allah. Tiada Tuhan melainkan Allah. Tiap-tiap sesuatu akan binasa melainkan zat Allah. Baginyalah kuasa memutuskan segala hukum, dan kepadanyalah kamu semua dikembalikan. Apa hubungan sifat ma'ani dengan roh? Sifat ma'ani adalah wajah Allah yang terzahir melalui sifat dan rupa paras roh, melalui sifat mata, mulut, telinga, dan anggota tubuh seluruhnya. Sebagaimana rupa dan paras roh, sebegitulah wajah ma'ani Allah, kerana rohlah sifat ma'ani Allah.